Baiklah adik-adik, di sini kakak akan mengajarkan materi pecahan untuk matematika kelas 4 SD. Kali ini tentang soal cerita yang ada hubungannya dengan pecahan. Kemudian operasinya adalah pecahan yang variasi. Ada yang ini bukan pecahan, ada bilangan bulat. Jadi soalnya begini, nanti ada 5 soal, tapi saya tulis satu persatu karena terbatasnya tempat. Rita menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Kemudian ibunya itu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg atau 2,5 kg, wortelnya setengah kilogram, dan kentang 3/4 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Berarti kita menambahkan semua dari ini ya, yang ada. Total belanjanya adalah yang pertama beras 5 kg, kemudian ditambahi dengan ayam, daging ayam itu 2,5 kg, kemudian ditambahi dengan wortelnya adalah setengah kilogram atau enggak pakai kilogram, kita nambahkannya begini aja, tambahi kentang 3/4 kg. Jadi beras 5 kg, ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, sama kentang 3/4 kg. Nah ini kita bisa menggunakan merubah menjadi pecahan biasa boleh, atau kita rubah menjadi pecahan desimal boleh. Misalkan kita rubah menjadi pecahan biasa, 5-nya biar tetap 5, pakai yang lain aja, 5, kemudian 2,5 berarti 25/10. Seperti materi sebelumnya, kalau ada satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, per 100. Misalkan bagaimana? 2,58 berarti sama dengan 258/100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, 175 berarti 2175/1000. Satu angka 10, 2 angka pernya per 100, 3 angka pernya per 1000. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ditambah lagi setengah tetap, ditambah lagi 3/4 tetap. Kemudian saya pengen menyamakan penyebutnya. KPK dari 10, 2 sama 4 itu adalah 20. Karena 20 bisa dibagi 10, bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4. Oke. Ini saya rubah nanti menjadi per 20. Ini juga per 20. Ini juga per 20. Oke ya, semuanya per 20. Sekarang 10 menjadi 20 kan sekali 2. Nah, gampangnya begitu. 10 kali 2 kan jadinya 20. Berarti yang atas juga harus dikali 2. 20 kali 2 itu adalah 50. Berarti 25/10 itu senilai dengan 50/20 atau sama dengan 50/20. Oke. Kemudian yang 1/2. Lah, 20 ini 2. Nah, 2 menjadi 20 kan saya kali 10. Berarti yang atas juga harus saya kali 10. 2 kali 10 dia 20. 1 kali 10 adalah 10. Berarti 1/2 sama dengan 10/20. Yang terakhir 4 menjadi 20 itu saya kali 5. Berarti yang atas juga harus saya kali 5. 4 kali 5 dia 20. 3 kali 5 15. Yang 5 ini biarkan, nggak masalah. Nah sekarang pernya per 20. Tinggal ditambah aja, 50 tambah 10 60. 60 tambah 15 75. Oke. Kita rubah menjadi pecahan campuran yang ini. 75 dibagi 20. Dapat kalau 4 80 berarti dapat 3. Karena 20 kali 3 itu adalah 60. Dikurangi 15. Oke, 15
bagi 20. Berarti hasilnya di sini adalah 3 dari sini. Kemudian sisanya 15 per 20. 5 ditambah, oh nggak kelihatan. Nah, maaf. 5 ditambah 3, 15 per 20. Jadi 75 per 20 ada menjadi 3, 15 per 20. Lebih detailnya ada di video saya yang lain tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Saya tulis di sini 5-nya tetap ditambah 3 tetap. Yang ini 15 per 20. Saya sederhanakan. Karena keduanya bisa dibagi 5, maka ini saya bagi 5, bawah juga saya bagi 5. Untuk menyederhanakan, 15 bagi 5 itu dia adalah 3, 20 bagi 5 adalah 4. Hasil akhirnya 5 tambah 3 itu adalah 8, sisanya maksudnya pecahannya adalah 3 per 4. Berarti belanjaan ibu totalnya adalah 8 3 per 4 kg. Tak tulis di sampingnya aja ya. 8 3 per 4 kilogram. Itu adalah total belanjaan dari ibu. Oke, saya hapus dulu untuk menulis soal nomor 2. Soal berikutnya, Edo membagi-bagi kue dengan bagian yang sama. Jadi ada kue, 1 buah kue dibagi menjadi bagian yang sama, beberapa bagian yang sama. Kemudian dibagikan kepada 3 temannya. Jadi kue tersebut dibagikan kepada 3 temannya dengan bagian yang sama besar atau sama banyak. Jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, jadi ada kue kemudian dipotong menjadi 12 bagian, berapa bagiankah kue yang diperoleh setiap temannya? Tulislah 3 pecahan yang senilai dengannya. Oke, ilustrasinya begini. Misalkan kuenya saya lambangkan kotak begini, kemudian saya bagi 12. Bagi 12, misalkan ini saya bagi 3 dulu. Nah, kemudian ini saya bagi, atau yang saya bagi 4 dulu aja gak apa-apa. Saya bagi 4. Jadi saya bagi 3. Nah, ini saya anggap sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, begini. Dibagi 3 temannya. Berarti misalkan ini bagian yang teman yang pertama, yang atas. Ini saya warnai hijau. Kemudian teman yang kedua saya warnai dengan warna merah. Dan teman yang ketiga saya warnai dengan warna hitam, misalkan begitu. Nah, berarti masing-masing teman itu mendapat 4 potong ini, 4 potong ya. Jadi ini teman yang pertama. Misalkan saya lambangkan teman yang pertama itu A, teman yang kedua itu B, teman yang ketiga itu C. Berarti pertanyaannya adalah berapa bagiankah kue yang diperoleh setiap temannya? Jadi setiap temannya memperoleh bagian 1, 2, 3, 4. 4 per 12. Karena total potongannya ada 12 potong. Satu teman memperoleh 4. 1, 2, 3, 4. Saya ulang lagi, karena total potongannya ada 12 potong dan satu temannya mendapat 4. 1, 2, 3, 4. Makanya menjadi 4 per 12 bagian. Jadi setiap temannya memperoleh 4 per 12 bagian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tulislah 3 pecahan yang senilai dengannya. Senilai dengan 4 per 12. Senilai itu nilainya sama tapi bentuknya berbeda. Bisa dengan cara, misalkan saya bagi. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2, boleh. 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2. 12 bagi 2 itu hasilnya adalah 6. Senilai dengan 4 per 12 adalah 2 per 6. Boleh. Atau 4 per 12. Kemudian saya bagi 4.
Yang ini saya bagi 4, ini juga saya bagi 4. Berarti pecahan yang senilai yang lain adalah 4 bagi 4 itu 1, 12 bagi 4 itu 3. Yang senilai dengan 4 per 12 adalah sepertiga. Satu lagi, misalkan tidak saya bagi tapi saya kali. Saya kali dengan 2, misalkan ini saya kali 2. Berarti hasilnya adalah 4 kali 2 itu 8, 12 kali 2 adalah 24. Jadi kalau diminta pecahan yang senilai itu, tadi nggak kelihatan, pecahan yang senilai adalah senilai dengan 4 per 12 adalah 2 per 6, 1 per 3, 8 per 24. Dan banyak lagi yang lain itu beda-beda boleh. Jadi intinya dibagi dengan bilangan yang sama atau dikali dengan bilangan sama itu adalah pecahan yang senilai. Jadi jawaban untuk soal ini adalah masing-masing teman mendapatkan 4 per 12 bagian. Kalau pertanyaannya, kalau disederhanakan, masing-masing teman hanya mendapat sepertiga bagian dari kue itu. Oke ya, sepertiga dari keseluruhan kue. Kemudian pecahan yang senilainya adalah 2 per 6, 1 per 3, 8 per 24. Dan yang lainnya juga banyak dan boleh. Saya hapus dulu untuk soal nomor 3. Soal berikutnya nomor 3. Ayah membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian diberikan kepada ibu, adik, kakak, dan juga ayah sendiri tentunya. Berapakah bagian pizza yang diperoleh kakak? Kemudian berapakah bagian yang diperoleh ayah dan ibu? Kita buat misalkan pizzanya begini. Ini pizzanya misalkan. Oke. Kemudian pizzanya ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, karena orangnya juga 4, berarti ibu, adik, kakak, dan ayah. Berarti misalkan saya warna yang ini. Ini untuk ibu. Ini ibu. Kemudian untuk adik yang ini adik. Kemudian kakak yang ini. Terakhir untuk ayah sendiri yang ini. Atau kakaknya ini ayah aja. Ini yang kakak. Pertanyaannya, berapa bagiankah pizza yang diperoleh kakak? Nah, kakaknya ini 1 dari keseluruhannya adalah 4, berarti kakak memperoleh pizza 1 per 4 bagian. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, berapakah bagian yang diperoleh oleh ayah dan ibu? Nah, ayah dan ibu digabung, berarti ini ayah sama ibu gabung jadi 1. Berarti ayah sama ibu adalah 1 sama ini berarti 2. Kurang ya ini kakak. Ayah dan ibu memperoleh 2 per 4. Ini sama ini ada 2. Totalnya dibagi menjadi 4, berarti 2 per 4 bagian. Gampang yang nomor 3, cuma seperti itu. Jadi kakaknya cuma 1 per 4, ayah dan ibu digabung menjadi 2 per 4 bagian. Saya hapus dulu untuk soal berikutnya. Soal berikutnya, ibu memberikan 2 buah melon kepada Anis dan Winda. Masing-masing mendapat 1 buah melon. Kemudian ibu meminta Anis untuk memotong melon tersebut menjadi 8 sama besar. Jadi melonnya dibagi menjadi 8 sama besar. Misalkan ada 2 buah melon begini. Misalkan ini 2 buah melon yang sama besar. Ibu meminta Anis untuk memotong melon tersebut menjadi 8 sama besar. Jadi ini dibagi 8.
1, 2. Nah, begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Winda ini punyanya Anis ya. Ini Anis. Kemudian yang sini adalah punyanya Winda. Dan Winda memotong melon menjadi 12 sama besar. Jadi yang ini menjadi 12. 12. Warnanya merah aja ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, ini misalkan seperti itu. Ibu mengambil 6/8 bagian melon Anis. Jadi diambil 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diambil ini 6/8. Dan 9/12 melon Winda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 sampai sini aja. Ini enggak lurus ini ya. Ini lurus. Nah, ini diambil ibu. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/12. Jadi yang ini diambil 6/8. Sedangkan yang punyanya Winda diambil 9/12. Pertanyaannya, samakah bagian melon Anis dan Winda yang diambil ibu? Nah, dari gambarnya sama. Bagaimana kalau secara hitung-hitungan? 6/8 kalau kita buat pecahan yang sederhana, 6/8 itu misalkan kita sederhanakan bisa dibagi dengan 2. Ini juga bisa dibagi 2. Jadi 6/8 berubah menjadi 6 bagi 2 itu adalah 3. 8 bagi 2 adalah 4. 3/4. Sedangkan 9/12 kita sederhanakan, dibagi dengan 3, dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 itu adalah 3, 12 bagi 3 itu adalah 4. Ternyata sama besar. Secara gambar sama besar, kemudian secara hitung-hitungan 6/8 sama 9/12 itu pecahan sederhananya ternyata sama. Pertanyaannya, samakah bagian melon Anis dan Winda yang diambil ibu? Sama. Jawabannya adalah sama. Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? Nah, tidak ada yang lebih besar yang diambil ibu. Jadi karena yang diambil sama berarti tidak ada yang lebih besar. Jadi tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar yang diambil ibu. Soal nomor 4. Saya hapus dulu. Soal terakhir untuk materi pecahan ini. Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sepanjang 1,5 meter. Berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Nah, ini taksiran. Sekali lagi saya ulang, untuk materi taksiran sebelumnya sudah ada di video sebelumnya di matematika kelas 4 SD. Kalau di belakang komanya 1, belakang koma 2, belakang koma 3, belakang koma 4 ini berubah menjadi 0. Sedangkan kalau belakangnya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9 itu berubah menjadi 1. Contohnya berapa? Misalkan 2,1 itu berarti tetap 2 karena yang 1 menjadi 0, 1 menjadi 0.
3,2 berarti tetap 3. 8,3 berarti tetap 8. Oke, sekali lagi 12,4 itu berarti tetap 12 meskipun di belakangnya ada angka yang lain 12, 28, 37, 46 sama saja menjadi 0. Pokoknya di belakang koma pas angkanya 1, 2, 3, 4 berubah menjadi 0. Sedangkan untuk yang ini belakangnya koma 5 berubah menjadi 1. Misalkan 9,5 berarti menjadi ini 1 berarti menjadi 10 karena ada 9 kemudian tambah 1 jadinya 10. 8,2,6 berubah menjadi 3 karena koma 6 menjadi 1. Kemudian misalkan 75,7 berarti 76 karena koma 7 menjadi 1 menjadi 76. 82,8 jadi 83 dan seterusnya. Angka di belakangnya, apalagi ada angka di belakangnya 51, 52, 63, 67 dan seterusnya, itu pokoknya berubah menjadi 1. Sekarang taksirannya untuk menjawab soal ini. 8,24 itu karena belakangnya 2 berarti ini dianggap 0, berarti 8 meter itu adalah pita yang dibeli atau ya pita yang dibeli. Kemudian ini digunakan 1,5. Lah, 0,5 berubah menjadi 1 berarti ini 2 meter itu yang digunakan untuk bunga. Berarti digunakan 2 meter, sekitar 2 meter. Kemudian yang tidak dipakai berarti kita kurangi adalah 6 meter. Berarti pertanyaannya berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai? Taksirannya adalah 8 meter dikurangi 2 meter sama dengan 6 meter, sekitar 6 meter. Demikian materi untuk pecahan kelas 4 SD. Ini yang bagian soal cerita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.